Halo, assalamualaikum warga Indonesia penyebar ijazah palsu. Sudah puas belum berita hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli cetakan UGM, bukan abal-abal seperti yang kalian tuduhkan? Halo Rosuryo, halo Dokter Tiva. Puas bener saya hari ini. Akhirnya namanya kebenaran menemukan jalannya. Ya inilah, dituduhkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang katanya berkompeten dan punya keahlian. Pertanyaannya sekarang, pasti kalian belum puas kan? Mau dibawa kemana masalah kasus ijazah palsu ini? Kalian tidak percaya Bareskrim? Mau dibawa ke dunia internasional? Mau dibawa ke UNESCO? Mau dibawa ke PBB? Atau jangan-jangan mau dibawa ke FIFA? Biar mendapatkan Ballon d'Or. Aduh, lagi nunggu drama apa lagi yang mau kalian tuduhkan terhadap Pak Jokowi terkait ijazah palsu ini. Tentunya kalian tidak akan merasa puas dengan apa yang sudah disampaikan Bareskrim, lalu menuduh Bareskrim sudah ditunggangi dan segala macam. Kita patut tunggu sama-sama apa yang mau kalian fitnahkan lagi gitu loh. Katanya kalian orang berilmu, katanya kalian merasa orang yang beriman, karena ketika kalian demo, kalian menyampaikan dengan kata-kata takbir gitu kan. Tapi fitnahan itu merajai otak kalian gitu loh. Jadi aneh saja, lucu saja bagi kami yang merasa orang biasa saja, bukan ahli, bukan merasa paling agamis, tapi kami punya akal dan pikiran yang sedikit normal lah dibanding kalian gitu. Tapi kalian merasa dunia itu gak baik-baik saja dengan ijazah Pak Jokowi ini gitu loh. Jadi kita tunggu, patut kita tunggu sama-sama ontran-ontran apa lagi yang mau kalian buat untuk negeri ini. Kalian menuduh yang bikin rusuh dan bikin kisruh adalah Pak Jokowi. Faktanya adalah kalian sendiri yang membuat gaduh suasana di negeri ini yang harusnya kondusif, yang membuat nama Pak Jokowi itu makin hari makin luar biasa, yang mungkin makin menambah sakit hati kalian dengan terbuktinya ijazah asli Pak Jokowi di hari ini. Oke, buat semuanya terima kasih sudah menunjukkan bahwa keaslian Pak Jokowi dengan ijazahnya itu tidak tertutup oleh fitnahan-fitnahan yang kalian berikan. Mungkin itu saja. Mari sama-sama kita tunggu episode berikutnya. Tuduhan apa lagi yang mau kalian buat. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Itulah yang terjadi ketika Pak Jokowi hingga pada akhirnya resmi melaporkan sampah-sampah negara ke Mabes Polri, dan hingga pada akhirnya juga kita mengetahui bersama dari Polda Metro Jaya sudah resmi mengeluarkan statement bahwa ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi dan sudah setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik hasilnya adalah identik, atau bahasa pasarnya, bahasa kita sehari-hari adalah asli. Ya, jadi sebenarnya menurut saya target Roy Suryo CS ini bukan hanya satu, bukan hanya menyerang Pak Jokowi. Target mereka itu ada dua. Yang pertama menyerang Bapak Jokowi, yang kedua menyerang institusi. Ya, dari awal saya sudah menduga. Ketika Pak Jokowi resmi melaporkan sampah-sampah negara ini, saya bertanya bahwa emangnya mereka percaya kalau nantinya dari Polri sampaikan bahwa setelah hasil pemeriksaan hasilnya begini, identik, ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Emangnya mereka percaya? Enggak kan? Sekarang bahkan mereka menuduh, mereka menuduh
bahwa polisi itu kerjanya tidak becus. Ya. Jadi mau sampai kapanpun, ya, mau diperiksa dengan cara apapun, walaupun ijazahnya Pak Jokowi itu asli, mereka nggak akan percaya. Kalau kita bermain dengan nalar yang baik ya, logika yang positif, tentu sebenarnya hal ini tidak ribet. Tidak perlu harus diperiksa sana-sini ijazahnya Pak Jokowi. Ya, kalau orang menilainya secara akal sehat, bukan karena rasa benci. Ya, sebenarnya cukup kita ketahui Pak Jokowi ini jadi wali kota 2 kali, itu pakai ijazah, nggak ada masalah kan? Pak Jokowi jadi gubernur, itu juga pakai ijazah, nggak masalah kan? Pak Jokowi jadi presiden 2 periode, nggak masalah kan? Tapi kenapa baru sekarang mereka mempersoalkan ijazah? Untuk apa? Lalu misalnya, seandainya waktu itu ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, seandainya Pak Jokowi tidak berkuliah di UGM, ngapain dia minta UGM terbitkan ijazah? Lagian kan waktu itu Pak Jokowi bukan siapa-siapa kan? Sebelum dia menjadi wali kota Solo kan Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Bahkan nama Jokowi itu tidak dikenal publik sama sekali. Jadi untuk apa? Untuk apa Pak Jokowi menyuruh UGM untuk nyetak ijazah? Seberapa pengaruh sih Pak Jokowi ketika itu sebelum beliau menjadi setenar sekarang ini? Ya, logika berpikirnya cukup seperti itu, sangat sederhana. Ya, tidak perlu kita pikir hal-hal yang ribet. Kemudian yang kedua, teman-teman, terkait dengan ijazah ini. Kalau misalnya dari teman-temannya Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Jokowi ini kuliah dengan kami, ya sudah. Kalau kita berpikir secara akal sehat, selesai. Tapi Roy Suryo CS ini masih saja mempertahankan argumen-argumen yang selama ini mereka sebarkan ke publik. Mereka maunya publik ini percaya kepada mereka, memaksa publik harus percaya dengan omongannya mereka. Jadi yang institusi negara bicara itu tidak benar. Tidak boleh dipercaya lagi. Yang kita harus percaya itu siapa? Roy Suryo. Masa dari kepolisian juga sudah bilang ini asli, mereka juga masih berkoar-koar. Ini kan aneh ya teman-teman. Jadi begini, saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, betul. Gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, gitu loh. Jadi maksud apa orang itu gak tolong ya, udah cari makan dengan gaya yang halalan dan toyibah. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top loh itu. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan 2 perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan, bejat. Mau ilmu mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari 2 itu? Sekarang kan bisa kita lihat. Kita to the point. Tidak ada ini judul to the point. Jadi kalau dilihat dalam setiap statement, setiap apa yang disampaikan itu kan hanya segitu-gitu aja. Betul. Tidak berkembang. Iya kan? Tidak berkembang. Ukurannya gampang. Tinggal kita nilai. Media paling gampang menilai.
Kalau sudah orang sudah keluar hujatan, mencaci maki, tangkap, penjarakan, penipu, pembohong, makhluk apa ini namanya? Kayak bangsa ini tidak punya peradaban. Malu. Kita ke luar negeri, waktu kasus apa namanya itu, Los Angeles terbakar, seakan-akan seluruh Amerika terbakar. Saya bikin, coba lihat VT saya, saya lagi berdiri loh di Hollywood ini, di tempat yang terbakar. Ini doang yang terbakar. Kenapa medsos Indonesia seakan-akan seperti Amerika dan Los Angeles itu terbakar? Jadi please, cari uang dengan cara yang beradab, cari uang dengan cara yang halal dan thayyibah. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus. Suka kesal nggak sih kalau ngelihat atau lihat media atau apa dengan orang-orang? Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Lik? Oh, ini saya tahu semua, saya lihat. Kok bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu makanya saya bilang tadi, siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa-siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka-mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pung ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilapori, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin. Ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Itu dia. Mudah-mudahan Allah berikan hadiah keberkahan supaya bisa ada kesadaran. Tapi kalau begini tinggal ya kita tunggu aja, kalau nanti di Salemba kita datang atau di Sukamiskin kita juga tengok, atau di sana Tangerang atau gitu kita datang aja. Ya urusannya sudah masuk di ranah yang tidak bisa kita punya tangan ada di situ. Bayangkan orang sekelas Joko Widodo harus tenteng-tenteng ijazahnya datang ke Polda dan lain-lain segalanya. Kan lucu. Orang itu semua, teman-teman saya dari luar negeri juga tanya, brother, ini bagaimana ini? Udah ente dengar dari saya, apa yang saya bicara ini kepastiannya tidak usah Anda ragu. Please. Gitu. You trust me, kau harus percaya sama saya. Oh, jadi luar negeri juga memperhatikan juga ya kasus ini. Jadi bayangkan, abang harus menjelaskan itu ke mereka. Bayangkan hampir di setiap medsos itu menjelaskan dalam hitungan waktu mungkin minggu depan Jokowi akan ditahan, akan dipenjaraan dan macam-macam ngomongnya. Kan geger kan? Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother. Dilanjutkan dengan seorang presiden jenderal bintang 4 yang begitu gagah dan berani. Aduh, kacau deh. Jadi apa sebenarnya proyek itu, goalsnya yang dicita-citakan mereka itu? Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti bisa Bapak Kapolda dan teman-teman di polisi kita percayakan semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa dan macam-macam. Ya, saya menanggapi apa yang dikatakan oleh abang kita ini ya, Ali Ngabalin. Dia bilang di balik proyek
ijazahnya Pak Jokowi ini ada nilai yang sangat fantastis. Pertanyaan saya, siapakah orang yang membacking ini semua? Apakah ada asing atau asing? Ataukah di balik ini semua ada ex-FPI, ex-HTI yang tidak ingin negara ini nyaman? Ya, kalau teman-teman perhatikan konten-konten saya sebelumnya, saya sudah pernah sampaikan ya, bahwa ketika Pak Jokowi melaporkan manusia-manusia brengsek ini ke Polda Metro Jaya, kita langsung ditunjukkan siapa orang di balik ijazah palsu ini. Kita lihat, Rismon Senipar datang ke Rizik Sihab, si imam unyil itu. Dari sini saja kita bisa menduga ya, bahwa di balik ini semua ada mereka. Ada manusia-manusia dari Yaman yang datang ke Nusantara ini lalu merasa bahwa negara ini milik nenek moyangnya mereka. Ya, padahal hanya tamu. Kita ini sangat menghargai tamu. Tapi setelah itu apa? Mereka ngelunjak, menginjak-injak kita sebagai orang Nusantara, sebagai orang pribumi asli. Ya. Jadi ijazahnya Pak Jokowi ini sebenarnya hal yang biasa, tapi dibuat luar biasa oleh mereka-mereka ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuannya mereka ini bukan hanya ijazah, tapi ingin menghancurkan negara ini, ingin membuat publik ini agar tidak percaya lagi dengan instansi-instansi pemerintah. Lah kalau kita masyarakat sudah tidak percaya dengan instansi pemerintah, maka bubarlah negara ini. Seperti yang disampaikan oleh Ali Ngabalin tadi. Ya. Jadi masyarakat Indonesia, saya berharap bahwa kita harus berpegang teguh, tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai hanya karena ulah segelintir orang, kita kemudian tidak percaya dengan institusi. Apalagi institusi kepolisian ya. Institusi kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah resmi menyampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu identik atau asli. Tapi Roy Suryo CS menyampaikan bahwa itu kerja tidak becus, itu kerja tidak jujur. Aneh kan? Saya ini bukan pendukungnya Jokowi. Ya, ini saya di awal harus mengatakan ini. Ya, tetapi dalam kasus ijazah palsu yang semakin liar ini, saya melihat bahwa Jokowi ini dicari-cari terus kesalahannya dari berbagai macam sudut. Dan orang yang paling getol mencari kesalahannya Jokowi adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita masih ingat dulu ketika muncul ijazahnya Jokowi, kemudian Roy Suryo tampil di beberapa media televisi, ya, dia mengatakan bahwa ijazah kalau Jokowi ini saya yakin betul palsu. Dilihat dari jenis hurufnya, Times New Roman yang pada saat itu dianggap belum ada, kemudian masalah penomoran ijazah dan sebagainya. Ini dia mempersoalkan keasliannya ijazahnya Jokowi dan dia bahkan berani terang-terangan mengatakan ijazahnya Jokowi palsu. Kemudian Jokowi marah, tersinggung, ya, dia merasa terhina sehina-hinanya, ya, dihina, direndahkan, gitu. Dia lapor polisi dan ketika lapor polisi berbeda lagi Roy Suryo ini, ya. Dia bersama kawan-kawannya memunculkan opini bahwa Jokowi ini cemen, dulu pergaulannya kelas dunia, tokoh dunia, tapi kok dia sekarang melaporkan dan menuduh Jokowi melakukan kriminalisasi kebebasan berpendapat. Ini bukan kebebasan berpendapat. Roy Suryo ini sudah menyerang pribadi orang. Roy Suryo, Anda sudah menyerang pribadi orang. Misalnya Anda, saya katakan, Roy, kamu itu ijazahmu itu palsu misalnya. Marah nggak? Anda mengaku pakar telematika, kemudian saya katakan bahwa Anda ini tidak lebihnya sebagai seorang bodoh yang tidak punya kapasitas apa-apa. Anda ini pembohong, Anda ini melakukan korupsi misalnya. Pokoknya Anda saya
bagaimana? Ini bukan kebebasan pendapat, ini menyerang namanya. Ya karena itu Jokowi melaporkan, dia merasa perlu ini. Dan yang kedua tujuannya melaporkan adalah supaya selesai kasus ini, dibuktikan secara hukum ijazahnya itu palsu apa enggak. Ya, itu. Kemudian begitu Jokowi kemarin diperiksa, di framing bahwa Jokowi ini ada main dengan polisi. Buktinya dia diperiksa sangat cepat, tidak sampai 1 jam. Yang lain-lain 3 jam, 4 jam. Jokowi kok diperiksa tidak sampai 1 jam. Ini ada main mata ini dengan penyidik, dengan polisi. Nah, kemudian ada lagi tuduhan, Pak Kasmujo ini bukan dosen pembimbingnya Jokowi. Sementara di video Jokowi mengatakan Pak Kasmujo itu dosen pembimbingnya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang ini dari berbagai macam sudut itu mesti disalahkan. Jadi tidak ada benarnya Jokowi ini ya. Jadi kalau memang kita kalau mencari kesalahan orang itu jauh lebih mudah ya daripada kita mencari kesalahan diri sendiri. Ya ini contohnya Roy Suryo ini. Ya, manusia itu ya filosofinya benar aja salah, apalagi salah itu. Ya, sejak kapan Jokowi itu ada benarnya? Nggak ada kan? Ya, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak pernah benar di mata Roy Suryo CS, tidak pernah benar di matanya Rocky Gerung, tidak pernah benar di matanya Refli Harun, tidak pernah benar di matanya Amin Rais, tidak pernah benar di matanya si Rismo Sianipar, tidak pernah benar di matanya Egy Sujana, tidak pernah benar di matanya si Tifa yang katanya seorang dokter. Ya, jadi percuma Pak Jokowi lapor ke polisi. Karena itu tidak pernah benar. Yang benar itu hanya mereka. Ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak pernah benar di mata mereka. Sekarang kita sudah mengetahui, kepolisian sudah resmi mengeluarkan pernyataan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, identik. Apakah orang-orang ini masih saja mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi? Bahkan Rocky Gerung sampaikan, ya yang disampaikan oleh polisi itu tidak menyelesaikan masalah moral yang selama ini sudah hancur. Entah moralnya siapa yang sudah hancur. Ini yang menurut saya sangat-sangat aneh, sangat-sangat ganjar. Ganjar apa janggal sih? Ganjar, janggal ya. Pak Jokowi seorang yang sangat dihargai di mata dunia. Tapi di negaranya sendiri, dia terus dicaci maki oleh segerombolan manusia yang tidak tahu berterima kasih.